Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, wisata mistis, wisata horor. Pernah gak sih kamu mencoba atau pengen gitu buat berwisata horor? Aku akan berikan rekomendasi-rekomendasi wisata horor yang ada di Indonesia yang tentu aja sangat amat menyeramkan. Dan ini dia rekomendasinya. Yang pertama ada Kota Tua Jakarta yang udah berdiri sejak tahun 1500-an. Ini memiliki kisah yang sangat panjang. Beberapa gedung di komplek Kota Tua memiliki kisah mistisnya masing-masing. Dan salah satunya adalah Museum Fathahillah. Di tempat yang pernah jadi lokasi eksekusi mati ini kerap terdengar suara tangisan dan juga tercium bau anyir. Lokasi selanjutnya yang juga dikenal angker di sini adalah Museum Wayang. Suara serdadu yang sedang berbaris hingga suara orang berbicara dengan bahasa Belanda juga kerap terdengar dari tempat ini. Begitu juga toko merah yang sering memperdengarkan teriakan perempuan namun gak ada sosoknya. Fort Rotterdam yang ada di Makassar. Benteng yang awalnya dibangun sebagai tempat pertahanan tentara kerajaan Goa, Talo, ini juga pernah dijadikan penjara pada zaman Belanda. Beberapa kisah mistis ini kerap dialami oleh pengunjung Fort Rotterdam. Salah satunya adalah penampakan tentara berpakaian seperti orang Belanda dan juga sosok-sosok berlumuran darah yang melintas di area ini. Next, yang selanjutnya ada Hotel PI Bedugul, Bali. Ini pernah berjaya pada masanya. Jika selama ini tempat angker akrab dengan goa, pantai, atau bangunan bersejarah, maka berbeda dengan Hotel PI Bedugul. Adalah hotel yang sudah terbengkalai dan tidak lagi beroperasi. Karena awalnya Hotel PI Bedugul ini adalah proyek pembangunan di tahun 90-an. Namun akibat bom Bali, Hotel PI Bedugul kemudian dibiarkan terbengkalai meskipun belum selesai dibangun. Akhirnya hotel berarsitektur megah ini jadi salah satu lokasi paling angker di Bali. Bahkan nggak sedikit nih warga yang melihat adanya suara keramaian di hotel yang kosong. Ada pula yang pernah melihat sosok perempuan berambut pendek. Dan gak hanya itu, penulis travel Jacob Laukatis pun pernah membahas betapa horornya Hotel PI Bedugul di akun Instagram pribadinya. Bangunan ini bahkan mendapatkan julukan sebagai Ghost Palace. Next, selanjutnya ada Taman Nasional Alas Purwo. Adalah salah satu hutan tertua di Pulau Jawa. Dia memiliki vegetasi yang rapat dan juga teduh. Selain itu, Taman Nasional Alas Purwo juga punya keindahan alam yang sangat menakjubkan karena dikelilingi nih oleh pantai-pantai Jawa Timur yang amat eksotis seperti Pantai Plengkung dan Pantai Gerajan. Dan juga keanekaragaman hewani. Tapi sayangnya di balik keindahannya, Pantai Plengkung dan Pantai Gerajan menyimpan misteri dan aura mistis yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata horor yang ada di Indonesia. Konon banyak jin berkumpul di Pantai Plengkung dan Pantai Gerajan. Banyak penduduk juga nih kerap melihat makhluk halus berbagai wujud. Yang selanjutnya ada Gunung Kawi yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, banyak cerita mistis yang tersebar di Gunung Kawi. Meskipun jarang ada kisah tentang keberadaan makhluk halus, tapi hal horor itu muncul karena Gunung Kawi dijuluki sebagai tempat pesugihan. Konon banyak orang datang dari berbagai daerah untuk melakukan ritual pemujaan gaib. Selain itu, nggak sedikit juga nih yang mengatakan bahwa Gunung Kawi juga dijadikan sebagai tempat bertapa untuk mencari ilmu hitam. Selanjutnya ada Desa Trunyan, adalah destinasi wisata horor lain yang berada di Pulau Bali. Berada di pinggir danau Batur Kintamani, desa ini terkenal seram karena ada tradisi dan area pemakaman unik dan serem. Jika di kawasan lain di Bali jenazah akan dibakar dalam upacara ngaben, penduduk Trunyan memilih tradisi mapaseh,
Mapase adalah prosesi peletakan mayat di area terbuka tanpa dibakar atau dikubur. Jasad akan diletakkan dekat dengan pohon taru menyan, dan gak heran jika saat kamu berkunjung ke sana, kamu akan menemukan tulang belulang yang tertata sedemikian rupa. Untuk bisa datang ke desa ini, ada berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menghormati tradisi masyarakat setempat. Next, selanjutnya ada Pantai Parangkusumo, lokasi wisata horor di Indonesia ini. Pantai Parangkusumo beralamat di Bantul, Yogyakarta. Selain terkenal dengan panoramanya yang indah dengan pasir kehitaman, Pantai Parangkusumo juga identik sebagai tempat tinggal Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Bahkan sebagian pengunjung juga percaya bahwa pantai yang bersebelahan dengan Pantai Parangtritis merupakan destinasi wisata angker di Indonesia, sekaligus portal goib yang menghubungkan dunia kerajaan dari Nyi Roro Kidul. Dan gak hanya itu, pantai ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi ritual-ritual adat lainnya, seperti mencuci keris hingga menghanyutkan hasil bumi untuk para penganut kejawen. Bahkan sebagian pengunjung juga percaya bahwa pantai yang bersebelahan dengan Pantai Parangtritis ini merupakan destinasi wisata angker di Indonesia sekaligus portal goib yang menghubungkan dunia kerajaan dari Nyi Roro Kidul. Next, selanjutnya ada Goa Jepang, merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan masa penjajah Jepang yang kini jadi salah satu destinasi wisata horor di Indonesia. Dibangun tahun 1942, Goa Jepang terletak 3 km dari stasiun Bandung, dan dulunya goa ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan keperluan logistik. Kemudian di tahun 1965, Goa Jepang diresmikan sebagai salah satu objek wisata masyarakat. Selain sebagai tempat penyimpanan senjata, Goa Jepang juga kerap dijadikan sebagai tempat penyiksaan para penduduk asli Indonesia yang bekerja sebagai romusa. Banyak penduduk dan pengunjung mendengar jeritan arwah korban yang meminta tolong di Goa Jepang. Kamu berani mengunjunginya? Aku enggak. Selanjutnya ada Zhong-A-Vi Mansion, dibangun pada tahun 1895 di kota Medan. Zhong-A-Vi Mansion merupakan bangunan bersejarah yang jadi saksi bisu perjuangan dan perkembangan budaya Tionghoa di Indonesia. Awalnya bangunan ini merupakan milik Zhong-A-Vi, seorang pengusaha yang berasal dari Guangdong, China, dan sukses berbisnis di Medan. Dia juga dikenal nih sebagai seorang dermawan sekaligus orang terkaya di Pulau Sumatera. Lantaran gaya arsitektur Zhong-A-Vi Mansion ini unik, bangunan ini jadi salah satu destinasi wisata wajib di Medan. Nggak hanya itu, ada banyak cerita dari masyarakat setempat yang melihat penampakan laki-laki di bangunan tersebut. Oh, ngeri banget ya. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang. Lawang Sewu adalah bangunan sisa zaman penjajah yang kerap jadi destinasi wisata. Meski bernama Lawang Sewu atau 1000 pintu, namun sebenarnya hanya ada 429 pintu. Kalau kamu nggak percaya, kamu hitung aja sendiri. Dibangun sejak awal tahun 1900-an, bangunan tersebut masih tegak berdiri dengan beragam kisah kelam di baliknya. Popularitas Lawang Sewu sebagai salah satu tempat terseram di Indonesia muncul ketika ada stasiun televisi nasional yang membuat acara reality show di tempat itu. Pasti tahu. Konon kamera inframerah yang mereka gunakan bisa menangkap wujud yang bukan manusia. Ruang bawah tanah Lawang Sewu yang sempat ditutup juga memiliki sejumlah mitos menarik, termasuk dugaan bahwa di sana pernah dilakukan eksekusi massal. Meskipun nggak ada dokumen yang bisa memvalidasinya, tapi banyak pengunjung mengakui bahwa tempat ini memang punya aura mistis tersendiri. Gimana? Kamu mau coba salah satu destinasi seram ini? Mau coba wisata horor? Itu tadi bisa ke Lawang Sewu sambil ngitung pintu.
Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.